Dalam suatu perjalanan sejarah yang panjang, konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi puncak tragedi dan perjuangan yang terus berkecamuk. Serangan tanpa henti yang diluncurkan telah mengorbankan banyak jiwa tak bersalah. Tragedi ini diawali dengan munculnya gagasan pendirian Homeland Yahudi oleh tokoh Zionis seperti Theodor Herzl pada abad ke-19. Pada 1905, Palestina dipilih sebagai homeland Yahudi, memicu gelombang imigrasi dan merintis jalan menuju Perang Kemerdekaan Israel pada 1948. Sejak saat itu, banyak peperangan terjadi yang telah menelan banyak korban dan menciptakan luka mendalam. Jadi yang sepengetahuan aku, konflik ini tuh lebih dari antar agama, ras, suku, dan budaya, melainkan ini sudah menjadi permasalahan yang mengarah pada pembunuhan. Nah, jadi yang aku tahu juga selain itu, konflik ini tuh udah lama adanya, namun sekarang kembali lagi memanas di awal bulan sekarang, dan ini mungkin udah masuk lebih ke 1 bulan lebih dari konflik pembunuhan ini. Realitanya memang ya sampai sekarang terjadi itu, kalau nanti sudah selesai berarti kiamat gitu tuh. Iya, ya Allah kan memberi cobaan semuanya, berjalan hidup ya dengan berbagai masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan lingkup yang harus diselesaikan, mulai dari rumah tangga ya, atau berteman, atau bertetangga, atau berjamaah, atau sampai ke wilayah, sampai ke negara ya, sampai ke dunia ya, itu sudah menjadi perjalanan hidup yang nanti dicoba. Namun, kini ada peristiwa terbaru, di mana Gaza menjadi pusat perhatian dunia. Tragedi yang berkecamuk di sana menciptakan gelombang perasaan kemanusiaan yang melibatkan tidak hanya orang Muslim, namun masyarakat di seluruh dunia, termasuk kota Malang, Jawa Timur. Kalau menurut aku mendukung, karena dari kita nih sebagai masyarakat biasa pun cukup bisa membantu dari hal tersebut. Karena apa? Karena sepengetahuan aku ya, dari PBB sendiri itu sudah sempat mengupayakan untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Cuman dari pihak PBB-nya sendiri itu mengalami penolakan, jadi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan terlebih lagi, Israel ini dibantu oleh Amerika, yang mana Amerika sendiri dan Israel itu mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat tinggi dalam bidang mungkin dari sektor makanan, terus minuman, dan produk-produk kosmetik lainnya seperti itu. Dan mungkin dengan cara kita memboikot produk tersebut, kita akan membantu mengurangi pendapatan mereka, yang mana bakal membantu menghasilkan mereka untuk membeli peralatan senjata atau lain-lainnya seperti itu. Ya, itu salah satu ikhtiar, sekalipun juga ada yang tidak setuju karena tidak berpengaruh apa-apa ya, tapi ada juga termasuk ikhtiar ya, untuk membuat supaya dirasakan kalau sebetulnya semua apa yang dilakukan manusia itu terkait dengan manusia yang lain. Jika manusia menindas kepada yang lain, kemudian produknya itu terus dikonsumsi, itu berarti kalau kita terus melancarkan ya, bahkan meningkatkan, itu berarti sama dengan mendukung gitu. Nah, itu saya berpendapat ya, itu salah satu ikhtiar saja, sekalipun mungkin tidak berpengaruh, tapi andai kata itu dilakukan oleh semua ya, tadi manusia, bahkan mungkin bukan hanya orang Islam saja, orang non Muslim, karena ini adalah kemanusiaan ya itu. Jadi kita tidak hanya hidup dengan orang Muslim sejak dulu zaman ya Nabi Adam sampai yang kian itu kan tetap itu bersama-sama dengan bukan hanya Muslim saja.
Bentuk yang bisa aku lakuin nih, yang pertama seperti yang tadi, boykot dari produk-produknya. Mungkin kita udah nggak, mungkin kita udah stop untuk membeli makanan, produk, minuman atau benda-benda yang dihasilkan dari franchise kerjasama Israel dan Amerika. Kemudian kita juga, kemudian aku juga melakukan merepost ulang postingan-postingan yang bisa membantu menyebarluaskan informasi dan mengedukasi teman-teman lainnya tentang konflik Palestina dan Israel. Ketiga, aku juga tergabung dalam Kementerian Sosial dan Lingkungan dari BEM FISIP UB, dan di situ aku juga sempat ada gerakan aksi yang mana kita galang donasi yang sekarang udah terkumpul sekitar 7.814.500 yang sekarang udah kita alokasikan langsung melalui kedutaan besar Palestina yang ada di Indonesia, seperti itu. Keinginan ya seperti ini kan ada tanda-tanda ya, bukan hanya orang muslim saja jadi itu ya, karena kemanusiaan itu kejamnya, terus kemudian akan diakui kan kemerdekaannya. Terus mudah-mudahan itu segera terwujud, tapi perjalanan itu masih butuh waktu, masih butuh tekanan-tekanan. Kemudian kita dukung masyarakat Palestina berjuang itu tidak hanya ya tadi itu dengan memberikan, kalau di masjid ini memberikan wawasan jamaah-jamaah, kemudian juga ada dalam satu sholat Jumat itu, pas Jumat sebelum tanggal 8 kemarin kita mengadakan menggalang dana, kemudian kita berikan lewat secara resmi oleh pemerintah, yaitu di badan penyaluran zakat di Balai Kota Malang. Terus yaitu yang berikutnya adalah tentu saja doa, dan setiap terutama ya kadang-kadang itu pada hari Jumat dan sebagainya, terutama yang tidak kita tinggal itu adalah setelah atau pada saat sholat subuh itu dengan kunut dan membuangkan badan mereka. Melalui wawancara dan diskusi dengan warga Kota Malang dari berbagai lapisan masyarakat, kita bisa melihat bagaimana tragedi ini menggerus rasa kemanusiaan di hati mereka. Dengan komitmen untuk perdamaian dan kemauan untuk berkompromi, video ini mengajak kita bersama-sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi saudara kita di Gaza.